Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan Klik Madura. Berjumpa lagi dalam program Ngulik, Ngobrol di Studio Klik Madura. Bersama saya, Octavia. Pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita narasumber yang begitu hebat, perempuan muda, seorang ibu rumah tangga juga, di mana beliau ini seorang founder dari Sempoa Kreatif Pamekasan. Halo Mbak Devina Nur Anggraini. Iya, halo Mbak. Dipanggil Mbak Devina apa Mbak Devi aja? Boleh Mbak Devina, boleh Mbak Devi, Oke, Mbak Devi aja ya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, sehat. Iya, sehat alhamdulillah ya. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini Mbak? Ada hambatan nggak? Alhamdulillah nggak ada, lancar ya. Iya, alamatnya di mana Mbak? Alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya di Jalan Kamboja nomor 17. Oh, berarti Jadi Pamekasan biasanya kota. yang kalau Kamboja itu yang terkenal itu ini apa? Rumah makan Simpang 3. Kalau dari arah timur itu masih ke barat. Kalau misalkan Pecel Madiun itu masih ke timur. Jadi rumah saya di tengah-tengah itu. Oh iya, Pamekasan kota ya berarti Mbak Ya. ya. 5 sampai 10 menit ke sini berarti ya Mbak Ya. Devi ya. Founder dari Sempoa Kreatif Pamekasan. Mbak, mungkin Tretan Klik Madura di luaran sana itu masih belum tahu Sempoa itu apa. Jadi mungkin Mbak Devi bisa jelasin secara detail Sempoa itu apa sih, Mbak? Oh ya, sebelumnya ini saya kasih tahu dulu ya, ini gambaran sempoanya. Nah, jadi sempoa itu alat bantu berhitung. Biasanya kan kalau kita di sekolah, anak-anak itu berhitungnya pakai jari. Nah, kalau di sempoa itu kita berhitungnya pakai alat yang namanya sempoa. Jadi sempoa ini ada biji-bijinya. Nah, ini alat bantu hitungnya nanti. Jadi anak-anak itu nanti belajar berhitung pakai sempoa itu. Nah, nanti ketika mereka sudah lancar, mereka itu tidak perlu menggunakan alat lagi. Jadi istilahnya tidak tergantunglah kepada sempoanya. Jadi mereka hanya membayangkan biji-bijinya. Jadi yang gerak nanti cuma jari-jarinya aja. Jadi ketika ada soal berhitung, mereka itu tidak perlu pakai alat kayak gini lagi, sudah enggak. Jadi dilepas, jadi mereka tinggal jalan aja jari-jarinya. Itu sudah bisa jawab. Oh, berarti membantu dalam misal pembelajaran yang ada berhitungnya gitu ya, Mbak ya, ya? betul sekali. Berarti bukan matematika ya, Mbak Devi? Bukan. Jadi kalau sempoa itu yang pertama ya, yang perlu digarisbawahi itu sempoa itu bukan matematika. Karena sempoa itu fokus utamanya adalah di teknik berhitung cepat. Cuman untuk manfaatnya sendiri bukan hanya di teknik berhitung cepat, tapi lebih kepada melatih fokus dan konsentrasinya anak dalam belajar, seperti itu. Juga membantu anak yang kesulitan dalam berhitung. Begitu. Jadi digarisbawahi lagi ya, bukan matematika, tapi teknik berhitung cepat, jadi memudahkan anak dalam berhitung. Nah, kadang kan anak masih 2 Pakai tambah jari 3 ya, atau misalkan 5 kali 7 masih gini-gini atau masih mikir lah di kepala, istilahnya seperti itu. Kalau di Sempoa udah langsung digerakkan gitu ya? Nah, betul. Iya. Nah, nama Sempoa Kreatif Pamekasan itu asal muasalnya gimana, Mbak? Apa memang punya filosofi khusus atau bagaimana? Kalau untuk namanya sendiri itu, kalau nama Sempoa Kreatif sendiri itu kan memang sudah dari ini ya, apa namanya, dari pusat. Jadi kan saya itu kan bermitra gitu, istilahnya itu kami bermitra dengan Sempoa Kreatif Pusat yang beralamat di Sidoarjo. Nah, terus buka cabang di Pamekasan nih. Kebetulan saya nih yang punya di Pamekasan. Jadi dinamakan Sempoa Kreatif Cabang Pamekasan. Jadi tidak mengubah dari Pusat. tidak mengubah dari pusatnya sendiri, cuma ditambahkan cabang aja, cabang Pamekasan, seperti itu. Kalau Jadi di cabangnya ada banyak Mbak, bukan hanya di Sidoarjo, bukan hanya di bukan Pamekasan. cuma di Pamekasan. Ada di Sidoarjo, ada di Gresik, seperti itu, banyak sekali sudah cabangnya sekarang. Oh, kalau di Madura sendiri ada cuma di Pamekasan atau di Kalau kota yang lain saya ada? tahu itu, kalau di Pamekasan masih saya, terus di Kamal itu juga ada. Oh, di Kamal. Ya. Nah, apa yang menginspirasi Mbak Devina itu mendirikan Sempoa Kreatif di Kota Pamekasan? Yang paling utama itu saya itu suka dunia anak. Oh, Dunia anak itu menyenangkan, lucu gitu loh. Anak-anak itu orangnya jujur. Betul, jadi kalau betul. misalkan mereka capek, mereka beginilah, itulah, mencurahkan hatinya itu seru kita mendengarkannya. Nah, selain itu juga saya tuh juga apa namanya, dulu tuh memang pernah punya pemikiran gitu atau keinginan dari lubuk hati. Gimana ya, aku nanti pengen punya usaha nih, aku pengen merekrut orang-orang supaya bisa kerja, istilahnya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan nih buat orang-orang. Nah, seperti itu. Jadi itu dulu banget sebelum kuliah waktu itu, dan mungkin Allah baru menjawab sekarang. Ini loh. Ya, jadi itu yang menginspirasi karena suka dunia anak-anak gitu ya, Mbak ya.
Nah, udah berapa tahun Mbak? Terhitung dari tahun berapa? Dulu pas awal buka itu tahun 2022, kalau nggak salah bulan Februari. Februari kita baru buka tahun 2022, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Berarti udah 2 tahun lebih ya Mbak Devina? Ya, 2 tahunan lebih. Nah, latar belakang pendidikan Mbak Devina sendiri tuh dari mana? Apa memang jurusan matematika kah atau bagaimana? Ini dari mana dulu ini? Maksudnya apa dari TK? Dari Boleh nggak apa-apa? Apa memang dari TK sudah suka matematika sehingga nanti yang sekarang ini sudah dijalani passionnya sendiri gitu? Kalau dari kuliah sendiri jurusannya bukan matematika, tapi saya jurusannya ekonomi pembangunan. Oh, Jadi saya jurusan ekonomi pembangunan, kuliah di Universitas Brawijaya. Kalau untuk ininya sendiri memang dari TK tuh saya sudah diikutkan ya les sempoa sama orang tua sampai SD kelas 4. Habis itu lanjut ke SMP 2 Pamekasan, terus lanjut ke SMA 1 Pamekasan, terus di Universitas Brawijaya itu terakhir. Jadi saya bukan matematika tapi murni ekonomi. Murni ekonomi ya, Mbak ya. Berarti ya sangat kurang masuk lah kalau ke sempoa kalau yang karir sekarang. Sebenarnya bukan kurang masuk ya, tetap berhubungan karena kan di ekonomi kita juga tetap ada hitungannya, tetap ada ketemu matematika. Mau jurusan lain pun, mau kuliah apapun, tetap di kuliah kita tetap diperkenalkan dengan matematika meskipun itu matematika dasar. Iya, betul lah. Nah, karir setelah lulus itu apa memang langsung setelah lulus kuliah langsung mendirikan sempoa apa sempat bekerja sebelumnya? Oh enggak, jadi setelah lulus itu saya habis yudisium itu dapat info loker nih, ada program bina nih, program magang BNI. Dulu memang saya juga pernah keinginan kerja di bank, wah kayaknya enak nih. Tempatnya enak, AC dingin, wah kayaknya ini sering ketemu orang banyak, inilah kayak seger gitulah dilihat gitu. Nah, jadi saya coba-coba aja tuh, alhamdulillah keterima waktu itu, tapi bukan di sini, kerjanya waktu itu di Tanjung Perak di Surabaya. Tapi saya nggak sampai selesai kontrak, terus saya akhirnya resign, berhenti, terus balik ke sini. Langsung pas balik ke sini, terus saya ini nih punya inisiatif, aku pengen ini nih sempoa, kayaknya di sini memang sempoa masih nggak terlalu banyak masih nggak terlalu banyak. Terus akhirnya saya coba, terus ada dukungan juga dari orang tua, akhirnya saya buka sempoa kreatif. Jadi gitu ya Mbak perjalanannya ya Mbak Devi ya. Nah, itu Mbak Devi, kalau misalnya kita mau les sempoa dari usia berapa? Sempoa ini khusus untuk kelas berapa gitu misalnya? Untuk sempoa sendiri mulai dari sempoa kreatif ya, mulai dari usia TKB sampai SD kelas 6. Cuman kalau untuk yang TKB ini minimal paling enggak sudah bisa baca dan menulis angka. Itu syarat awalnya lah gitu ya Mbak ya. Kalau metode belajarnya gimana Mbak sempoa ini? Kalau metode belajarnya sih ini ya Mbak ya, kalau sempoa itu kan bukan hanya satu ya, lembaganya kan banyak. Nah, hampir rata-rata sih secara umum itu sama. Cuman pasti adalah yang membedakan. Kalau misalkan saya nih dulu les sempoa sama yang saya sekarang buka nih, untuk ininya sih gambaran umumnya metodenya sama sih, untuk teori itu pasti sama. Cuman yang bedakan dulu kalau misalkan saya itu di dikte ya, kalau saya dilatih dikte itu masih pelan, jadi kayak 2 tambah 5 kurangi 7 jawab gitu. Nah, kalau yang di sempoa kreatif ini saya lebih tertantang karena memang metodenya dia itu cepat. Jadi kayak tambah 3 tambah 5 kurang 8 tambah 7 tambah 2 kurang 9. Jadi itu benar-benar melatih fokus sama konsentrasinya anak. Jadi kalau anak-anak itu enggak fokus, enggak konsentrasi, mereka tidak akan bisa menjawab. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin ada juga nih misalkan di sempoa kreatif ini bisa anak biar enggak bosan ya pakai kartu itu istilahnya. Jadi kan enggak monoton ke buku aja. Jadi kami buat dari kartu tuh misalkan ditulis tuh 12 kali 3, kita tumpuk-tumpuk terus kita bagikan ke anak terus dijawab sendiri seperti itu. Karena Mbak Devi tadi menyebutkan buku, berarti itu ada buku khusus gitu ya Mbak yang harus dikerjakan sama anak. Seperti apa itu Mbak? Apa memang ada tingkatannya atau bagaimana? Jadi kalau di sempoa kreatif sendiri itu ada program sampai 4 tingkat. Jadi tingkat 1 sampai tingkat 4. Jadi untuk yang tingkat 1 ini sendiri itu memang dasar atau teorinya sempoa dari situ. Jadi nanti kalau tingkat 1 ini sudah bisa anak, lanjut lagi ke tingkat 2. Begitu terus sampai tingkat 4. Jadi di tingkat 4 ini diharapkan anak ini sudah tanpa alat lah istilahnya, dia itu sudah bisa lepas. Nah, kan diharapkan nanti keluarannya kan mereka sudah tidak pakai alat, lagi ya. Main jari aja ketika ada soal break itu.
Nah, kalau kan tadi katanya Mbak Devi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, itu untuk satu tingkat tuh biasanya selesai berapa bulan, Mbak? Jadi kalau dari ini sendiri ya, kalau dari pusat itu biasanya 4 sampai 6 bulan. Cuman kalau kami tidak monoton seperti itu ya pas 4 sampai 6 bulan enggak. Tetap kami harus kondisikan kembali anaknya seperti apa. Kalau memang anak itu cepat 4 bulan atau kurang dari itu tuh sudah bisa selesai satu buku ya. Iya. Kalau misalkan memang anaknya misalkan nih banyak faktor nih yang bisa menyebabkan mereka lebih dari 6 bulan nih, faktor kehadiran, ketidakhadiran maksudnya. Yang kedua mungkin memang anaknya yang ini kurang nangkep, jadi memang harus dijelaskan kembali. Jadi tidak bisa langsung lanjut materi selanjutnya. Jadi kan kita kan harus mengulas lagi. Mengulang kembali materi sebelumnya. Nah, total berapa, Mbak, di sana? Yang anak didiknya, total berapa? Perkiraan lah gitu. Selama 2 tahun udah berapa? Alhamdulillah sih sudah lumayan ya, sekitar 160-an. Cuman itu sudah ada yang sudah lulus. Sudah ada yang lulus? Ya, ada juga yang berhenti gitu. Biasa kan karena banyak faktor ya. Jadi kalau yang masih aktif sekarang ini kemungkinan sekitar 110-an, Mbak. Nah, 110 itu, Mbak, tentunya kan nggak mungkin Mbak Devi semua kan yang ngajarin. Iya, nggak mungkin. Pasti ada tim khusus pengajar gitu. Nah, kalau bicara sempoa, bicara teknik kan, Mbak ya. Maksudnya nggak sembarang orang itu ngajarin kalau nggak tahu ilmunya. Nah, itu berapa gurunya di sana, Mbak? Alhamdulillah untuk sekarang ini gurunya sama saya ya, Mbak ya. Ada 6. Oh, ada 6 semuanya. Ada 6 pengajar. Dan memang nggak bisa pas asal, ayo kamu ikut ngajar aku sempoa. Nggak bisa. Saya juga harus turun tangan, ngajarin dulu gurunya sampai benar-benar bisa. Habis itu kan kita juga dipantau dari pusat nih. Pasti pusat mesti hubungin kita, gimana gurunya. Pusat yang datang ke sini, dicek dulu tuh guru-gurunya seperti apa. Diselesaikan tuh dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Baru kalau sudah memenuhi kualifikasi, oke, silahkan. Oh, berarti ada pelatihannya ya, Mbak? Ada. Jadi pelatihannya itu biasanya kita yang datang ke Sidoarjo atau yang dari pusat Sidoarjo yang datang ke sini. Jadi dicek guru-gurunya sebelum terjun. Jadi kita tidak sembarangan ambil orang, ayo ikut ngajar. Nah, jadi saya harus memastikan gurunya juga harus bisa. Masa iya mau bagikan ilmu tapi gurunya tidak tahu. Iya, betul. Tapi nggak ada kualifikasi khusus, misal harus S1 atau... Enggak, tapi kalau saya pribadi, saya senangnya yang fresh-fresh sih. Yang muda-muda gitu ya, yang segar-segar. Betul sekali. Nah. Yang muda, apalagi kalau sempoa, mohon maaf Mbak ya, kalau sempoa ini kan memang belajarnya ini dunia emasnya ini di masa anak-anak. Iya. Nah, kalau misalkan saya mohon maaf ini misalkan saya ngajarin gurunya yang sudah berusia atau berumur, itu bisa 2 kali lipat saya mengajari anak-anak. Nah, kalau misalkan yang masih muda-muda kan ini masih otaknya kan masih enak lah ya, masih fresh buat diajak mengajar tuh masih enak seperti itu. Nah, gini Mbak, kalau misalnya orang tua di luar sana pengen anaknya tuh didaftarin di sempoa, itu kira-kira berapa biayanya gitu pendaftarannya di sana? Kalau pendaftarannya itu sendiri 350. Jadi kami itu ada paketnya. Jadi paket belajar. Jadi pendaftaran plus SPP pertama gitu. Jadi nanti paket belajarnya itu dapat kaos, dapat tas, dapat buku, dapat alat bantunya juga, sempoa, pensil, semuanya sudah lengkap. Jadi anaknya cuma tinggal datang aja. Nah ini Mbak, di luar dari apa yang sudah dijelaskan Mbak Devi tentang sempoa, manfaat khusus sempoa itu untuk anak-anak itu apa, Mbak? Keperkembangan anak itu. Baik, jadi yang paling utama ya, yang paling saya rasakan, mohon maaf ini bukan marketing ini ya. Iya, bukan pemasaran ini ya. Ini yang saya pribadi rasakan. Yang pertama itu, 1, meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar. Wah itu betul itu, benar-benar itu. 1, itu yang meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar. Yang kedua, anak yang kesulitan dalam berhitung, kalau mereka sudah belajar ini, alhamdulillah enak ngitungnya, cuma tinggal pakai jari aja, tinggal jalan aja. Nah, yang ketiga melatih daya ingat, karena kan di sempoa ini kan pasti kan ketemunya hanya angka-angka saja, beda dengan matematika. Kalau matematika kan kita ketemunya dengan soal cerita. Kalau di sempoa kita hanya ketemunya yang angka-angka saja. Nah, di situ tuh juga anak itu melatih daya ingat, karena kan metode belajar kita kan bukan hanya monoton di buku ataupun di dikte, juga kita juga punya istilahnya itu aplikasi untuk membantu anak istilahnya ada angka-angka gitu, angka-angka berjalan terus anak itu tinggal jawab. Nah, di situ kan juga daya ingat itu kan berjalan. Nah. Jadi metodenya nggak hanya fokus di buku ya, Mbak ya. Kita juga Mbak Devi ada juga memanfaatkan. Ya, jadi kan pendengaran semua indera ikut ya, Mbak ya. Nah, betul. Nah, ini Mbak selama 2 tahun berjalan, apa tantangan Mbak Devi dalam mengembangkan sempoa kreatif di Pamekasan ini?
Jadi kalau untuk tantangannya sendiri itu yang pertama ya, banyak orang tua itu yang mungkin belum tahu sama sempoa. Jadi dikira sempoa itu matematika. Wah, berbondong-bondong nih datang. Iya, iya. Nanya, nanti diajarkan olimpiade matematika juga. Mohon maaf, ini bukan matematika, tapi ini sempoa. Ini teknik berhitung cepat. Jadi fokusnya kami ini hanya di berhitungnya. Jadi memudahkan anak dalam berhitung. Jadi yang biasanya pakai jari, 2 tambah 3, masih ngitung gini, ini kami bisa langsung jawab seperti itu. Terus ada juga orang tua yang mungkin ini mereka itu terlalu pengen anaknya ini anakku kapan bisanya, jadi keburu kadang terburu-buru. Kadang terburu-buru. Nah, jadi melihat anak didik kami yang sudah bisa, yang sudah lancar itu, anak saya kok nggak bisa ya Bapak, Ibu mohon maaf, ini kan namanya belajar pasti juga butuh proses, dan setiap anak itu kemampuannya tidak sama, pasti berbeda, seperti itu. Jadi lebih ke menghadapi orang tuanya ya. Nah, betul. Terus sama persepsinya juga mereka tentang semua, karena kan tidak semua orang tahu tuh sempoa itu apa. Dikiranya matematika. Betul. Dikiranya matematika, ternyata ya cara berhitung cepatnya membantu gitu. Nah, prestasi apa aja Mbak yang sudah diperoleh Sempoa Kreatif Pamekasan? Alhamdulillah selama 2 tahun kami berdiri itu kami sudah coba ikut lomba ya. Jadi kan kayak di pusat sendiri itu punya agenda atau event tahunan nih, lomba sempoa di Surabaya. Biasanya 1 tahun tuh 2 kali. Kami itu ikut pertama kali tahun 2022. Waktu itu ada olimpiade di Surabaya. Kami ini masih cabang baru, katakanlah muridnya masih berapa ya waktu itu. Saya coba nih, ayo maju. Alhamdulillah dari 5 orang itu kemarin yang ikut tuh 3 yang juara. Nah, terus ada lagi kompetisi berikutnya, kita kirim lagi, alhamdulillah lebih banyak. Waktu itu mungkin 18. Terus waktu itu juga ada finalnya nih yang lolos juga alhamdulillah sekitar 9 orang, separuhnya. Nah, habis itu ada lomba lagi, karena kan setiap tahun pasti ada nih 2 kali. Lanjut lagi nih, banyak juga nih alhamdulillah yang ikut 34 orang. Alhamdulillah yang berhasil juara di sana 14. Karena bayangkan kan kita nih katakanlah masih baru. Meskipun pihak pusat pun juga mengakui ini cabang baru, tapi kenapa kok bisa ngalahkan cabang-cabang yang lama ya? Makanya mereka juga kaget, dan progresnya itu alhamdulillah itu bagus gitu. Maksudnya grafiknya itu naik terus. Itu ya prestasinya ya Mbak, yang mengikuti alhamdulillah lomba bisa dan menjuarai. mengantarkan anak-anak itu bisa juara lah di sana, karena kan juga pesaingnya bukan hanya yang di sini tapi juga yang cabang-cabang lain yang sudah lebih dahulu memulai. Betul. Nah ini Mbak, pernah nggak mengadakan event khusus yang ada di Pamekasan gitu? Kalau yang di Pamekasan kami sih belum pernah ya. Cuman untuk yang tahun ini, insya Allah bulan depan ini kami diadakan di sini. Jadi ada lomba sempoa di sini. Nanti di KCM tanggal 6 Oktober 2024. Plus kami juga ada lomba mewarnai. Oh, lomba mewarnai. Ya, untuk umum ya, Mbak, kalau yang lomba kalau mewarnai untuk umum. Jadi mulai dari TK, TKA, TKB sama SD kelas 1 dan kelas 2. Oke. Jadi mungkin untuk orang tua di luar sana bisa nih kalau mau diikutkan anaknya lomba mewarnai ya. Kalau sempoanya harus daftar dulu berarti ya, Mbak. Sekaligus biar tahu nih sempoa tuh kayak gimana sih nanti. Nanti bisa lihat kegiatan kami. Iya, di KCM tanggal berapa, Pak? Tanggal 6 Oktober 2024 jam 10. Jam 10. Jadi yang mau tahu lebih mendalam tentang sempoa itu bisa datang pada saat lomba itu ya, Mbak ya. Betul. Nah, kalau bicara sempoa di Kabupaten Pamekasan kan memang tidak terlalu banyak yang mengenal ya, Mbak Devi ya. Menurut Mbak Devi itu perkembangan sempoa di Kota Pamekasan itu sendiri bagaimana? Kalau pas zaman saya itu banyak dulu. Banyak ya yang pas waktu zaman saya kecil itu banyak. Cuman semakin kesini kayaknya hanya beberapa yang saya tahu, malah yang saya tahu hanya 1 gitu. Makin menurun berarti ya, Mbak ya. Betul. Makanya itu saya kan punya inspirasi lah sendiri. Saya pengen melanjutkan apa yang saya punya gitu, ilmu yang saya punya, biar ilmu yang saya punya ini tersebar ke anak-anak yang lain. Siapa tahu mereka bisa lebih baik daripada saya. Nah, seperti itu. Iya, betul. Nah, Mbak, ini kan anak didiknya semuanya anak-anak ya. Minimal TK dan SD gitu ya. Paling gedenya itu SD. Itu gimana cara guru pengajarnya memotivasi? Kadang kan kalau anak-anak itu kalau ngelihat matematika aja udah pusing, bahkan yang udah gede-gede aja kalau dihadapkan sama angka itu udah pusing gitu. Itu gimana cara motivasinya? Apalagi kan berhitung cepat nih.
Iya, kan kalau di kami kan juga ada tahapannya ya. Iya. Jadi yang pertama anak-anak tetap belajarnya pakai ini dulu. Pakai alat dulu. Pakai alat dulu. Terus juga namanya menghadapi anak kecil beda dengan menghadapi orang yang dewasa atau yang sudah SMP atau SMA. Ya kita harus pintar-pintar juga ngambil hatinya mereka. Iya, betul. Jadi enggak selalu kita tuh pas ayo kerjakan. Enggak. Jadi kita juga sambil lalu ajak anak itu bercerita, bertukar pikiran dulu. Kalau misalkan mereka bosan atau kalau enggak gitu kita alihkan ke metode yang lain. Karena jujur kalau sempoa ini membosankan loh Bu, karena isinya hanya hitung-hitungan aja. Jadi memang harus pintar-pintar gurunya yang kreatif dalam mengajari anak supaya anak itu tidak jenuh dan tidak bosan. Tetap semangat maksudnya belajar. Nah, kesan nih Mbak Devi selama 2 tahun berdiri Sempoa Kreatif Pamekasan, apa hal yang paling berkesan selama mengajar dan selama Mbak Devi jadi pemiliknya, atau memang ada murid yang rajin banget, yang baik, atau bagaimana kesannya Mbak? Bisa diceritakan. Kalau kesannya itu yang paling ini sih, ini ya apa namanya, kalau ke saya pribadi itu bisa melihat anak-anak yang awalnya tidak suka berhitung atau mereka yang kesulitan berhitung, atau mereka yang memang mau terjunnya ke matematika, terus saya bisa membuat mereka itu menjadi juara di Surabaya, mengalahkan teman-teman cabang yang lain, itu sangat berkesan. Karena jujur sekali mengajarnya pun juga tidak gampang ya, apalagi anak-anak, ada yang aktif, ada yang modelnya begini, ada yang pendiam, kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong gitu kan ya. Jadi itu sangat berkesan ya buat saya. Jadi kadang saya itu terharu sendiri kadang, alhamdulillah anak ini sekarang sudah seperti ini, dari yang awalnya berangkat masih kosongan lah istilahnya, kosongan atau tidak bisa sama sekali, sekarang dia sudah tinggal mainkan jarinya aja. Apalagi sudah bisa jadi juara tuh di Surabaya, alhamdulillah, itu orang tuanya kan juga pasti ikut senang. Iya, berhasil membuktikan ya Mbak, ya kalau anak ini bisa kok gitu. Nah, Mbak, pesan apa yang ingin Mbak sampaikan ke orang tua di luar sana yang ingin anaknya itu didaftarkan di Sempoa? Yang paling penting itu ini, apa namanya belajar pasti butuh proses ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa langsung cepat, karena kita mau belajar apapun pasti kita juga ada step-stepnya. Jadi kalau untuk Sempoa pun juga sama seperti itu, saya dulu ikutnya dari TK sampai kelas 4 malah, lumayan lama kan. Sedangkan kalau di Sempoa Kreatif ini malah saya tertariknya karena ini meringkas, jadi istilahnya lebih cepat menurut saya. Jadi kalau misalkan lah anak ini enak, 2 tahun selesai sudah. Karena kan programnya kita kan 4 sampai 6 bulan. Setiap tingkatannya. Nah, betul. Kalau saya dulu sampai kelas 4 kalau enggak salah itu. Jadi kalau yang ini memang benar-benar diringkas, Mbak. Jadi misalkan kalau saya dulu itu misalkan buku A misalkan itu pakai Sempoa semua. Baru ganti buku yang B baru pakai bayangan. Bayangan itu misalkan sudah tidak pakai alat, jadi main jari aja. Kalau di Sempoa Kreatif ini, jadi dari buku 1 atau buku A misalkan itu diajarkan dengan Sempoa dan tanpa menggunakan Sempoa. Jadi sebenarnya anak itu bisa sambil lalu diajarkan tanpa Sempoa itu bisa sudah. Jadi tidak harus nunggu pas mereka menguasai materi baru diajarkan bayangan lah istilahnya kalau di Sempoa itu enggak. Jadi sebenarnya dari awal itu mereka sudah dilatih. Tanpa alat ya Mbak ya. Oke. Nah, ini Mbak Devi, harapan dari Mbak Devi untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Karena Mbak Devi kan bisa dibilang selaku pemilik ya pendidikan lembaga pendidikan non formal gitu, bimbingan kursus. Apa harapannya untuk pendidikan? Harapannya semoga pendidikan di Indonesia ya terutama itu bisa lebih baik lagi. Nah, karena memang tidak bisa dipungkiri pendidikan itu sangat penting ya, karena itu modal dan aset bagi anak kita kelak. Nah, seperti itu. Jadi saya harap banyak di luaran sana anak-anak itu yang masih kurang ya pendidikannya. Kadang mereka juga masih banyak yang males-malesan. Orang tua yang misalkan nih yang mampu ataupun misalkan yang mereka masih kekurangan, paling enggak lah pendidikan anak itu tetap diperhatikan, tetap jadi fokus utama, karena itu nanti yang akan membantu orang tua juga di masa depan. Oke, Tretan Klik Madura, kali ini
saya akan memberikan soal nih, contoh soal. Saya udah punya 5 contoh soal nih Mbak Devi, yang bisa Mbak Devi jawab nanti pakai metode sempoa bayangan. Bagaimana Mbak Devi ya? Siap Mbak Devi ya? Oke, saya punya 5 soal Mbak Devi, jadi nanti saya bacakan soalnya, Mbak Devi bisa menjawab ya, dengan digerakkan seperti yang Mbak Devi jelaskan tadi mungkin ya. Biar nanti orang tua di luar sana itu tahu, oh sempoa itu kayak gitu. Jadi kita praktekkan langsung ya Mbak Devi ya. Oke, soal yang pertama Mbak Devi ya. Saya ini bacakan pelan atau bagaimana? Terserah ya? Iya, terserah. Oke, coba dulu ya. Cepet ya Mbak Devi ya? Iya. Oke. Tambah 7 tambah 2 kurang 8 tambah 5 kurang 6 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 1 kurang 1 kurang 5 jawab? 3. 3, oke benar. Jadi Tretan Klik Madura, saya itu sudah punya soal beserta jawabannya. Jadi saya itu hanya membacakan, nanti Mbak Devi yang menjawab. Soal yang kedua ya Mbak Devi ya. Ini soal kalau menurut saya lumayan susah ya, tapi semoga bisa terjawab. Tapi pastinya bisa terjawab. 22 ditambah 32 ditambah 54 ditambah 11 bisa dijawab? 119. Oke, luar biasa. Hebat. Soal selanjutnya 25 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 3 57. Oke, Tretan Klik Madura bisa ambil kalkulatornya. Langsung dibuka kalkulatornya. Jadi nanti saingan sama Mbak Devina ya. Oke, soal selanjutnya Mbak Devi ya. 96 dikali 8. 768. Oke, betul. Selanjut soal terakhir ini ya. 354 dibagi 6. Bagi 6. 59. Oke, luar biasa ya. Bisa dicek sendiri ya, diambil kalkulatornya, dicek sendiri soalnya tadi itu ternyata sudah dijawab dengan benar. Semuanya dijawab dengan benar. Jadi itu bukti keberhasilan ketika kita belajar sempoa. Kita bisa berhitung cepat dan ya bisa melatih fokus ya Mbak Devi ya. Benar, daya ingat itu juga dilatih untuk anak-anak. Dan itu juga bermanfaat untuk masa depannya nanti ya Mbak Devi ya. Baik, Tretan Klik Madura, gak kerasa nih Mbak Devina ya, kita sudah berbincang dengan begitu antusias banget membahas tentang sempoa. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada satu patah dua kata yang bisa Mbak Devina sampaikan ke Tretan Klik Madura di luar sana. Oke, baik. Jadi gini ya, Bapak Ibu atau adik-adik semua yang ada di sana, barangkali nih misalkan nih, aku pengen tahu nih belajar sempoa kayak gimana, bisa datang ke Sempoa Kreatif Cabang Pamekasan. Dan untuk Bapak Ibu sendiri yang anaknya punya masalah nih, misalkan kesulitan dalam berhitung, misalkan anaknya sering main gadget nih, fokus sama konsentrasinya hilang ketika belajar, monggo bisa datang ke Sempoa Kreatif Cabang Pamekasan di Jalan Kamboja nomor 17. Karena sempoa ini bukan hanya untuk teknik berhitung cepat aja, tapi juga melatih fokus sama konsentrasinya anak. Jadi dampaknya itu bukan hanya kepada istilahnya matematikanya mereka, berhitungnya mereka, tidak, tapi itu juga melatih fokus, konsentrasi, daya ingat sehingga berpengaruh terhadap pelajaran yang lain. Jadi ketika mereka menerima pelajaran di sekolah, itu juga berpengaruh kepada pikirannya anak-anak, seperti itu. Nah, itu dia closing statement dari Mbak Devi. Terima kasih Mbak Devi sudah hadir. Dan untuk Tretan Klik Madura di luar sana, ingat ya bahwa sempoa itu bukan matematika. Sempoa itu adalah alat bantu untuk berhitung cepat ya Mbak ya. Alat bantu untuk berhitung cepat dan membantu untuk melatih fokus anak-anak. Dan itu berguna untuk masa depan dan perkembangan anaknya gitu ya Mbak ya. Oke, Tretan Klik Madura, jangan lupa tonton program Ngulik eksklusif di channel YouTube Klik Madura. Jangan lupa follow akun media sosial Klik Madura dan Sempoa Kreatif _PMK. Saya Octavia dan saya Devina. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.